Pemirsa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel yang kita cintai ini semakin baik dalam pelayanannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdih wa syukru lillahi nashkuruhu haqqa syukrih wa natubu ilaih wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja binahjihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Pada subuh kali ini mari kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat terbesar yang selalu diberikan kepada kita hingga detik ini. Kalau ada pertanyaan, apa itu nikmat terbesar? Mesti jawaban kita nikmat sehat dan nikmat iman. Tapi banyak yang di antara kita yang tidak menyadari bahwa di balik kedua itu ada nikmat terbesar yang jarang disadari oleh kaum muslimin, yaitu nikmat hidup. Nikmat hidup. Bahkan setiap orang yang bernyawa dicabut oleh malaikat nyaut ruhnya, oleh malaikat maut ruhnya. Mereka ingin dikembalikan ke atas dunia oleh Allah agar bisa hidup. Mulai dari orang-orang saleh sampai orang-orang kafir. Semuanya meminta agar dihidupkan kembali oleh Allah. Karena terasa bahwa hidup itu betul-betul nikmat yang paling besar Allah berikan kepada setiap manusia. Kok model itu apa-apa ibu-ibu? Karena dengan hidup itulah seorang hamba mampu melakukan amal soleh lebih banyak. Karena dengan hidup itu jugalah seorang hamba soleh mampu bersedekah lebih banyak lagi. Karena dengan hidup itu juga seorang mukmin mampu melakukan ketaatan demi ketaatan agar posisinya, kedudukannya mulia di mata Allah. Begitu juga dengan harapannya orang-orang kafir. Dengan hidup itu juga dia bisa beriman kepada Allah. Dengan hidup itu juga dia bisa melakukan salat yang selama ini ia tinggalkan. Setelah menyaksikan bagaimana dahsyatnya alam akhirat. Bagaimana melelahkannya perjalanan akhirat. Bagaimana jauhnya jarak tempuh yang harus mereka tapaki. Mulai dari pos-pos perhentian, di sana semuanya dipertanggungjawabkan setiap apa yang telah mereka lihat, dengar, ucapkan, lakukan. Mereka raba, mereka ambil, mereka makan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlebih di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa, di waktu-waktu terakhir Ramadan ini, setiap kita kalau seandainya didatangi oleh malaikat maut, kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan hamba ya Allah. Ya Allah, hidupkan kembali hamba ya Allah. Agar hamba mampu melakukan banyak ketaatan, banyak sedekah di bulan yang penuh dengan keagungan ini ya Allah.
detik demi detiknya yang berlalu mengandung 3 kemuliaan. Baik kemuliaan maghfirah yang Allah sediakan di dalamnya, ataupun kemuliaan rahmat yang Allah peruntukkan untuk hambanya, ataupun kemuliaan al-'itqu yang Allah sediakan, hadiahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan itu. Maka menyesallah orang-orang yang detik demi detik yang ia lalui di Ramadan, namun ia tidak sadari bahwa detik itu penuh dengan keagungan yang Allah peruntukkan, yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Itu hadiah terbesar dari Allah. Sebabnya Rasul bersabda, "Rahima anfun ba'uda rajulun," dalam riwayat lain, celaka jauh dari rahmat hamba-hamba yang bertemu Ramadan, lalu Ramadan pergi melaluinya, namun ia tidak mendapatkan maghfirah Allah. Sedangkan Ramadan tersisa dari kita 8 hari lagi kalau seandainya itu 30 hari Ramadan. Tidak perlu sebenarnya kita menyesali, menangisi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena Ramadan yang pergi pasti akan kembali. Namun kalau seandainya kita yang pergi, tentu tidak akan pernah kembali lagi. Oleh sebab itu jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di sini. Karena Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia menuju jalan Rabbmu. Yaitu jalan Allah. Maka pada subuh kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk menjalani Ramadan di 10 terakhir ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang tidak menyadari kondisi ini, mereka akan lalui 10 terakhir ini dengan hari-hari biasa, dengan amal-amalan biasa. Padahal puncak-puncak Ramadan itu adalah di 10 terakhir ini. Keagungan-keagungan Ramadan itu adalah di 10 terakhir ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibunda Aisyah dalam Sahih Bukhari hadis ke 2026. Apa kata Ibunda Aisyah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Karena saking agungnya 10 terakhir Ramadan itu, Rasul, kata Ibunda Aisyah, seorang sosok yang kita rindui, ingin berjumpa dengannya. Seorang sosok yang kita panuti setiap akhlak-akhlaknya. Seorang hamba Allah yang di akhir kalimatnya tidak mengeluarkan satupun seruan, panggilan, ataupun kecemasan untuk anak dan istrinya. Yang keluar dari lisan mulianya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul itu, kata Ibunda Aisyah, kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau fi'lul kana itu bertemu dengan fi'lul mudhari dalam gramatika bahasa Arab, artinya sesuatu perbuatan yang terus berulang dilakukan. Terus berulang dikerjakan Rasul. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selalu di 10 terakhir Ramadan. Beliau selalu ya'takifu, beriktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah taala. Menariknya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasul meninggal, maka istri-istri beliau melanjutkan sunnah itu. Istri-istri beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Ibunda Aisyah, Zainab, Ummu Salamah, dan istri-istri beliau yang lain. Bayangkan manusia yang dijamin oleh Allah surga. Ma'sumun, tidak ada dosa atas dirinya. Shadiqun masduq,
yang jujur lagi dipercaya omongannya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan jaminan surga untuk Rasul dan tidak ada dosa untuk beliau habiskan hari-hari terakhir Ramadan dengan ibadah penuh di rumah-rumah Allah. Mulai dari siangnya hingga malamnya. Lalu bagaimana dengan kita? Pahala belum tentu diterima Allah dari amal soleh kita. Dosa belum tentu diampuni oleh Allah dari istighfar kita. Karena bisa jadi istighfar kita mengandung barang-barang haram. Mengandung makanan-makanan haram sehingga tidak bisa naik ke atas langit. Sedekah mungkin tidak tentu diterima oleh Allah karena barang yang disedekahkan mungkin dari hasil yang haram. Bahkan terkadang dosa banyak kita lakukan. Baik kepada istri, suami, anak-anak kita. Baik dari dosa ucapan ataupun dosa dari pandangan, sikap, bahkan dosa dari pengkhianatan atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Namun terkadang kita di 10 terakhir Ramadan ini tidak pernah beriktikaf. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanya diri kita, selama kita hidup 60 tahun, kalau seandainya umur kita 60 tahun, ataupun lebih rendah lagi 35 tahun kalau seandainya itu umur kita. Selama itu berapa lama, berapa kali kita iktikaf di rumah Allah di akhir 10 Ramadan? Coba tanya diri kita. Kalau seandainya kita tidak menemukan diri kita berada dalam salah satu sunnah Rasul itu, apa yang akan kita banggakan dengan ucapan nanti di akhir Ramadan ketika sudah datang kepada maidan ataupun ke masjid ketika ingin melakukan salat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa taqabbal ya karim. Karena puasa kita lebih banyak diisi dengan dosa-dosa gunjingan ataupun dosa-dosa mata pandangan, dosa-dosa telinga pendengaran. Bahkan sholat tarawih pun kalau imamnya sudah panjang terkadang kita merasa, ya Allah, imamnya tidak punya hati. Lah jole kami siang hari, kojo, peka sawah, peka pola. Kok nang di kantua dari pagi sampai jam 2 ataupun jam 3 siang. Malam diampe di iman baca satu rakaat itu 1 lembar ataupun 1 halaman. Tidak punya hati imam kau. Sebenarnya yang tidak punya hati itu awak atau imamnya itu apa-apa ibu-ibu. Hari-hari awaklah habis untuk dunia awak. Lalu kapan kita membangun keindahan istana di surga sana kalau seandainya ibadah kita hanya pas-pasan saja? Lalu kapan kita ingin memuliakan diri kita di kehidupan yang abadi sana kalau seandainya jumpa dengan Allah, melihat dosa yang begitu dahsyatnya azab atas balasannya, orang ingin mendapatkan ampunan Allah. Melihat diri sudah terasa berat timbangan keburukannya, melihat amal solehnya begitu ringan, orang ingin mendapatkan rahmat Allah. Bahkan yang ada dalam neraka pun diazab oleh Allah, mereka berdoa mendapatkan rahmat Allah agar bisa masuk ke dalam surga Allah. Setiap orang-orang kafir mengharapkan al-itqu, pembebasan dari neraka. Karena dalam neraka tidak ada waktu jeda untuk diazab. Tidak ada waktu istirahat untuk diazab. Setiap orang diazab sesuai dengan amalan-amalannya di dunia. Kalau seandainya ia jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, maka azab itu tidak pernah berhenti. Akan terus-menerus abadi selamanya. Minta jeda sedikit saja. Apa kata Allah? Dzuk azab, rasakan azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadzuqul azab. Setiap kulit itu meleleh matang karena diazab oleh Allah, langsung diganti dengan kulit yang baru, daging yang baru, tulang yang baru, mata yang baru, otak yang baru, jantung yang baru, hati yang baru, kaki tangan yang baru. Ketika semuanya sudah kembali kepada yang baru, langsung dilelehkan kembali oleh api neraka dengan sekejap. Apa kata Allah? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azabku. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah di saat manusia berada di mahsyar. Disembelih kematian oleh Allah. Disembelih kematian.
di depan semua makhluk Allah. Pada saat itu tidak ada lagi pemutus segala keadaan manusia. Kalau hidup ini masih ada pemutusnya. Sonang awak masih bisa diputus oleh mati. Sakit awak bisa diputus oleh mati. Nikmat yang awak dapatkan bisa diputus oleh mati. Namun kesedihan yang kita dapatkan bisa dihentikan oleh mati. Tapi di akhirat sedih awak sedih selamanya. Bahagia awak bahagia selamanya. Maka beruntung orang yang hari ini berada di hari-hari terakhir Ramadan, menjalankan salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu beriktikaf di rumah Allah di hari-hari 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu sedikit akan saya ulas dengan ringkas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin sampai waktu isyraq. Lain apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kau dapat awak sudah kau pulang ke rumah, ya pulang membawa pahala haji umrah sempurna. Itu salat isyraq yang awak lakukan baik kau. Apa sebenarnya iktikaf itu Ustaz? Aku Ustaz dari tadi ngecek Nabi itu selalu iktikaf di Ramadan. Bahkan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Artinya iktikaf itu secara hukum merupakan sunnah yang muakkadah. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Dijaga oleh Rasul. Itu iktikaf. Lalu iktikaf itu apa Ustaz? Iktikaf itu merupakan sebuah istilah dalam bahasa Arab terdiri dari 5 huruf. Alif, Ain, Ta, Kaf, dan Fa. Iktakafa. Asalnya dari fi'lus sulasi dalam bahasa Arab. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf akafah. Artinya adalah al-habsu. Menahan. Secara bahasa iktikaf itu adalah menahan. Lalu bagaimana dengan istilah syar'inya dalam pemahaman syariatnya dalam fikihnya? Iktikaf itu adalah al-lubsu fil masjid fi sifatin makhsusatin bi niyatin muayyanatin. Iktikaf itu adalah kata para ulama berdiam diri menetap di rumah Allah di masjid dengan sifat-sifat tertentu dengan niat tertentu juga. Itu iktikaf. Jadi awak koklah masuk masjid, berdiam diri di masjid dengan tujuan ingin beribadah, itu salah satu sifatnya. Niatnya adalah iktikaf, maka pada saat itu kita sudah dianggap sebagai orang yang beriktikaf. Itu arti iktikaf dalam syariat. Kenapa iktikaf ini sangat diperintahkan? Bapak Ibu bisa buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 di juz pertama. Ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina warruk'is sujud. Ketika rumah Allah itu diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail dan diambil sebuah perjanjian agar menjadikan rumah Allah itu untuk disucikan bagi orang-orang yang tawaf. Orang-orang yang tawaf salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka karena rumah Allah disucikan untuk mereka. Yang kedua, wal akifina, orang yang beriktikaf. Rumah Allah itu disucikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriktikaf. Warruk'a, untuk orang yang ruku. Sujud, kemudian orang yang sujud. Di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini yang mendapatkan kemuliaan kesucian rumah Allah adalah orang-orang yang beriktikaf. Maka kalau seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah kita Baitullah ini ingin terus disucikan oleh Allah,
dibersihkan oleh Allah dan kita ingin menjaga kesucian rumah ini, maka hiasilah rumah Allah ini dengan orang-orang yang selalu hadir di sana untuk beriktikaf. Yang kemudian kedua, untuk orang-orang yang salat, ruk'a, sujud, untuk orang-orang yang salat. Itu iktikaf perintahnya. Dalam Al-Qur'an. Kalau dalam hadis yang sebagaimana yang saya sudah sebutkan di awal, sunnahnya itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf selama Ramadan. Bahkan di tahun sebelum beliau meninggal, di tahun terakhir sebelum beliau meninggal, beliau beriktikaf 20 hari. Mulai masuk pada hari ke-11 sampai ke hari ke-30 Ramadan. Tidak 10 hari, tapi 20 hari. Kenapa kita beriktikaf? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan umatnya, kalian burulah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah saat itu ibadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sedekah saat itu lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Puasa saat itu lebih baik daripada puasa 1000 bulan. Bacaan Al-Quran saat itu lebih baik daripada bacaan Al-Quran 1000 bulan. Ada dari antara awak yang baca Quran selama 83 tahun apa ibu-ibu? Ada? Paling kok antara waktu sholat awak baca Quran. Kok enggak waktu sudah subuh, kok enggak sudah maghrib. Tetapi ibadah saat itu tak pernah putus selama 1000 bulan. Salah satu untuk mendapatkannya itu adalah dengan iktikaf. Makanya Rasul beriktikaf. Para sahabat beriktikaf, para tabi'in beriktikaf, para kaum muslimin beriktikaf. Kalau di Balai Tengah, adalah sekitar 3 tahun kami menjalankan iktikaf, ikut kali yang keempat. Karena kemarin pandemi, akhirnya tidak ada iktikaf. Ini kali yang keempat di Balai Tengah beriktikaf. Dan alhamdulillah di Masjid Iqbal merupakan kali pertama adanya iktikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mulai banyak masjid-masjid dibuka untuk iktikaf. Kalau kamu apa-apa ibu-ibu rencanakan buat tunjukan ke apa-apa ibu-ibu ba'a suasana iktikaf kaum muslimin di Medan, di Pekanbaru, di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi sampai di Maluku. Luar biasa ramainya. Ate bawa penuh di orang-orang beriktikaf. Tujuannya satu, kemuliaan di sisi Allah. Tidak ada yang lebih daripada itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kembali kepada fikih iktikaf. Kalau iktikaf itu diperintahkan dan ia merupakan sebuah ibadah, tentu ada rukun-rukun iktikaf. Iya Bapak Ibu. Salat ada rukun, wudu ada rukun, dan iktikaf pun juga ada rukun. Jangan sampai kita beriktikaf kita tidak tahu rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu 4. Kalau buka fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hambali, awak akan temukan rukun iktikaf itu 4. Kalau awak buka fikih mazhab Maliki, awak akan temukan rukun iktikaf itu ada 5. Kalau awak buka mazhab Hanafi, hanya lebih sakit adanya. Mayoritas ulama menyebutkan ada 4 rukun iktikaf itu. Pertama, mu'takifun. Al-mu'takifu. Orang yang beriktikaf. Kalau tidak ada orang yang beriktikaf, iktikaf tidak akan ada ibadah itu. Nah, terkait dengan orang yang beriktikaf, orang yang mu'takif, seorang yang beriktikaf, itu disyaratkan pertama inyo muslim, inyo akil, inyo baligh, inyo mumayyiz, kemudian inyo tahir. Orang yang beriktikaf harus disyaratkan dia dalam keadaan muslim, berakal, baligh, sudah mimpi, sudah beranjak kepada dewasa, kemudian mumayyiz, bisa membedakan, kalau itu anak-anak bisa membedakan mai yang lok, mai yang buruk. Dan yang kelima, tahir, suci.
Orang yang junub boleh iktikaf atau tidak? Tidak. Orang haid boleh iktikaf atau tidak? Tidak. Kalau orang yang nifas boleh iktikaf? Tidak, karena dia tidak suci. Rukunnya tidak terpenuhi. Itu rukun seorang mu'takif. Maka seorang mu'takif harus seperti itu. Rukun pertama. Rukun kedua adalah mu'takafun fi. Al-mu'takafu fi artinya tempat iktikaf. Apakah iktikaf itu harus disyaratkan di rumah ataupun harus di masjid atau boleh di mana saja? Itu akan menjadi pertanyaan kalau kita membahas rukun kedua ini tanpa iktikaf. Kalau buka ayat-ayat tentang kalimat-kalimat yang mengandung makna iktikaf dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan masjid. Termasuk dalam Al-Baqarah 125 tadi ataupun Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu selalu dikaitkan dengan masjid. Oleh sebab itu Imam 4 mazhab menjelaskan bahwa tempat iktikaf itu adalah masjid. Masjid. Makanya Rasul, bahkan istri-istri Nabi beriktikaf di masjid. Masjid itu harus masjid yang dilakukan sholat berjamaah di sana dan masjid yang ditegakkan Jumat di sana. Itu pendapat mayoritas ulama terkait masjid. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis semuanya mengacu kepada iktikaf itu adalah di masjid. Itu rukun kedua. Rukun ketiga adalah niat. Harus awak berniat iktikaf. Jangan sampai awak masuk tidak ada niat iktikaf. Ada sebagian jamaah yang bertanya kamu, Ustaz, kalau begitu awak harus nyobi awak tujuan awak kan iktikaf, Ustaz. Kalau seandainya awak hanya sekedar ingin menetap di rumah Allah itu bah Ustaz. Awak ingin menetap ikut sudah subuh sampai waktu isyraq lalu salat isyraq 2 rakaat. Lalu disebut iktikaf itu Ustaz. Iko maklum apa-apa ibu-ibu pertanyaan orang Indonesia model iko maklum. Di orang Indonesia itu bahasanya bukan bahasa Arab. Karena iktikaf itu dalam bahasa Arab adalah berdiam diri di masjid dengan sifat tertentu dan niat tertentu. Kalau seandainya kita sudah berniat ingin berdiam diri di masjid untuk ibadah dalam rangka mencontoh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu sebenarnya kita sudah beriktikaf. Itu iktikaf. Dan itu niatnya. Apakah harus dilafazkan Ustaz? Niat itu enggak harus dilafazkan. Karena niat sejatinya tempatnya adalah di hati. Niat itu di hati. Kalau pakai lafal boleh Ustaz? Boleh. Kalau seandainya awak ragu di hati awak. Tapi itu enggak syarat. Enggak keharusan. Enggak kewajiban. Mafhum Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu tentang niat. Kemudian rukun kampe adalah al-lubsu. Al-lubsu itu artinya menetap di masjid. Awaklah ingin beriktikaf. Rukun pertama ada awak. Kemudian tampaknya ada masjid. Yang kedua niatnya Allah. Tetapi rukun kampe tidak awak penuhi. Menetap dalam masjid. Awak duduk di luar. Baca Quran di luar. Lalu disebut iktikaf itu? Tak. Karena menetapnya itu harus di masjid. Maka rukun iktikaf nang kampe itu adalah al-lubsu fil masjid. Menetap dalam masjid. Kalau seandainya teras di mukoto Ustaz, yang masih satu dinding satu atok Ustaz, le disebut masjid Ustaz. Banyak pertanyaan jamaah terkait teras masjid yang pas di muka pintu masuk masjid. Apakah masih disebut masjid Ustaz? Ataupun kamar mandi masih disebut masjid Ustaz? Ada yang bertanya pada itu, apalagi kamar mandi bentuk kamar mandi awak kok pas sebelah masoji dan satu atok je masoji.
Para ulama menyebutkan bagian masjid itu adalah bagian yang satu atap dan satu tembok dan satu lantai dengan masjid. Kalau mencek-colek satu lantai nampaknya kamar mandi awak. Tapi boleh sholat di situ? Tidak. Boleh baca Quran di situ? Tidak. Berarti dia bukan masjid. Artinya ketika kita sudah pergi ke kamar mandi, berarti kita sudah keluar dari masjid. Kalau teras, boleh sholat di teras? Boleh. Buktinya panitia menyediakan tikar, tapi yang pun tidak tahu bah kok tikar itu menghadap ke mana tuh Pak? Antak untuk alai kaki aja tuh. Itu untuk sholat untuk alai kaki. Kan kalau sholat kan dek tikarnya bentuknya memanjang Ustaz. Kalau dipasang maduk ke kiblat tentu banyak lapik Nabi Ustaz. Dan yang segulung labi itu sisio tidak dipakai Ustaz. Maka dari itu, mau paham Bapak Ibu. Tadi hanya sekedar bercanda. Tidak usah diambil hati. Itu tentang rukun-rukun iktikaf. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang kedua, masjid, mu'takafun fih, tampe untuk beriktikaf. Dan ketiga, niat. Yang keempat, menetap di masjid, dalam masjid. Jangan saking semangatnya iktikaf, kan masih di masjid tuh keluar, duduk di apa tuh di tembok tuh dekat janjang, baca Quran di situ. Asyik seorang. Dapat pahala baca Qurannya, tapi pahala iktikaf dapat enggak? Enggak. Dek rukunnya enggak ada. Maka ketika seorang hamba sudah memahami rukun iktikaf, dia harus tahu apa saja pembatal iktikaf. Banyak orang belajar tentang rukun salat tapi tidak tahu pembatal salat. Nyotoruin salat, padahal salatnya lah batal. Dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala salat. Model 7 orang iktikaf, nyong anggap dirinya masih iktikaf, tapi ada pembatal iktikaf dalam dirinya. Nyong merasa dapat pahala iktikaf, ternyata tidak ada. Ponek-ponek saja. Dia ada pembatal iktikaf. Para ulama termasuk Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah, ada 4 jilid, dan beliau membahas iktikaf itu di jilid kedua di halaman 150, 151, 152, 153 sampai 160. Itu dibahas oleh beliau tentang iktikaf secara gamblang. Beliau memberikan bahwa jelaskan salah satu dari pembatal iktikaf itu adalah yang pertama al-khuruju minal masjid, keluar dari masjid. Supaya awak ke kamar mandi, awaklah batal iktikaf awak. Kecuali kalau seandainya ingin buang hajat. Kadang awak ke kamar mandi kan cuman pengen cuci muka ataupun buang air liur, buang ludah. Padahal ludah itu bisa ditelan. Ludah itu tidak baik ditelan Bapak Ibu. Bahkan orang puasa pun menelan ludah tidak batal puasanya. Kalau dahak kalau model itu bunyi dahaknya tuh mau berkumpul di mulut, terus dibuang tuh Ustaz, banyak mana. Jangan dilulu Bapak Ibu. Jangan dilulu. Jadi awak keluar ke kamar mandi tanpa hajat yang mendesak, maka iktikaf awak batal. Kalau seandainya awak hanya sekedar cuci muka, cuci tangan ke kamar mandi, tidak ada kebutuhan mendesak, di saat itu iktikaf awak batal. Awak masuk tidak ada awak niat iktikaf, maka selama awak baca Quran di dalam masjid tidak ada pahala iktikaf. Harus tajdidun niyah, perbarui niat iktikaf. Awak keluar dari masjid, poi ke jonjang tu untuk mencari trompa sajanya. Lain masih ada trompa ambo. Dek lama tak tinggal di situ. Awak asyik saja di dalam kan? Entah kok lah dilarian di anjing misalnya. Ada orang sih kok elok. Ini anjing biasanya. Lah dilarian sebelah di anjing. Cari ke situ keluar. Masih ada. Balik ke dalam lanjutnya baca Quran tanpa ada tajdid dunia, maka saat itu dia tidak dianggap iktikaf. Karena iktikafnya sudah batal. Harus perbarui niat
Iktikaf. Ini penting Bapak Ibu. Niat itu penentu semua amal. Penentu semua amal, niat itu. Orang walaupun sholatnya 2 rakaat di waktu subuh, tapi tidak niat subuh, tidak dianggap sudah melakukan sholat subuh. Sama aja orang itikaf dari itu. Walaupun baca Quran dalam masjid, tapi tidak ada niat untuk berdiam, menetap, beribadah dalam rangka mencontoh sunnah Rasul, tidak itikaf. Pembatalan itikaf pertama. Kalau mantan anak Ustaz, batal itikaf Ustaz. Mantan anak kalau seandainya itu mendesak, bini tidak bisa bu onda dong. Apalagi bu oto. Tapi kadang ada yang bisa bu oto, tidak bisa bu onda. Ada yang model itu. Tapi oto rusak. Tapi boleh mantan anak Ustaz? Boleh. Kalau nggak ada lagi mantan anak untuk pergi sekolah. Ataupun berbakti kepada orang tua. Maka di saat kita keluar dalam kondisi kebutuhan model itu, salamu keluar tua dianggap sebagai mu'takif, orang beritikaf. Karena itikafnya tidak batal. Tapi walaupun batal itikaf, artinya itikaf yang lakukan sebelumnya itu tidak mendapatkan pahala, bukan itu artinya. Itikaf yang berlalu sudah tercatat sebagai pahala itikaf, yang batal hanya waktu kontinu dia itu masih statusnya mu'takif atau tidak. Itu saja. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, pembatal itikaf adalah junub. Junub. Biasanya Bapak Ibu-ibu dek bulan Ramadan, mohon maaf, ataupun dek lalamo itikafnya itikaf dari tanggal sabali Ramadan. Lalamo ndak sobok jubini. Itu sudah tuh mimpi dalam masjid. Itu dalam kondisi junub. Di saat itu itikafnya batal. Dan di saat itu juga seorang yang beriktikaf harus segera keluar dari masjid, karena hukumnya dia iktikaf di masjid dalam keadaan junub adalah dosa, haram. Karena itu perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 24. Tentang larangan seorang mendekati sholat dalam keadaan sukara dan dalam keadaan junub. Jadi pembatal kedua adalah junub. Segera pulang ke rumah ataupun ke kamar mandi, sucikan diri dengan mandi jinabah, lalu niat kembali untuk beriktikaf. Yang ketiga pembatal iktikaf adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Seorang wanita haidah adalah darah haid, ataupun seorang wanita yang mengalami nifas, maka ia tidak boleh iktikaf. Karena wanita haid dan nifas menurut mayoritas ulama itu haram untuk menetap di masjid. Haram menetap di masjid kecuali karena darurat. Modelnya model Bapak Ibu. Ba kondisi darurat itu. Di luar lope singo. Ada rimau di luar. Maka wanita haid yang ada di luar harus masuk ke masjid. Boleh. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan wanita haid boleh menetap di masjid kalau seandainya ada hajah. Salah satu hajahnya itu dianggap oleh sebagian ulama kontemporer hari ini seperti mendengarkan kajian di masjid. Asalkan suci dan tidak sedikit pun mengotori masjid, baik dari darah haid ataupun darah nifas. Kalau model itu Ustaz, kini aman Ustaz. Mohon maaf lah, ada pembalut anti bocor, model itu iklannya. Jadi tidak apa-apa ada. Menurut sebagian ulama, tapi yang mau mengambil pendapat mayoritas ulama. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hajah, kalau bukan karena darurat, jangan masuk masjid. Mendengarkan pengajian bisa di teras masjid, bisa di luar. Kalau wanita haid dan nifas, itu salah satu beberapa pembatal iktikaf. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, waktu iktikaf. Ustaz, apakah iktikaf itu harus 24 jam Ustaz? Apakah iktikaf itu harus 1 malam saja Ustaz?
Atau bolehkah iktikaf hanya sebentar, sesaat saja Ustaz? Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul tak pernah melafadzkan suatu hadis yang menjelaskan secara ta'yin waktu iktikaf itu bermula dari apa dan sampai apa, maka para ulama beristihad dalam hal itu. Mereka melihat bagaimana sifat iktikaf Nabi, sehingga lahirlah beberapa macam pendapat dari para ulama, seperti mazhab Malik. Imam Malik seorang ulama Darul Hijrah, tempat Nabi berhijrah, ahli hadis. Beliau selalu bicara hukum-hukum terkait dengan amalan manusia itu merujuk langsung dari hadis Rasulullah SAW. Beliau berpendapat minimal iktikaf itu adalah sehari semalam, 24 jam. Kalau orang di Maroko, apa ibu-ibu yang menganut mazhab Maliki kalau nyo masuk ke masjid niat iktikaf, nyo iktikaf dari waktu sahur dari malam sampai salat isyraq, waktu isyraq, nyo tidak dianggap iktikaf karena waktunya tidak terpenuhi. Karena minimal waktu iktikaf dalam mazhab Maliki itu adalah 24 jam. Dia hanya mendapatkan pahala bagaimana pahala yang dijadikan oleh Rasul, orang yang menunggu solat bagaikan solat, orang yang menanti waktu azan bagaikan ia dalam keadaan solat, orang yang menanti solat isyraq lalu solat isyraq dia menanti solat isyraq dengan zikir, membaca Quran, mengingat Allah, maka ia mendapatkan pahala haji umroh taman sempurna sampai ia pulang ke rumah. Tapi tidak mendapatkan pahala iktikaf. Ini kalau mazhab Malik. Tapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat minimal durasi waktu iktikaf itu adalah sa'atan. Kalau artikan sa'atan itu untuk masa awal kini, artinya adalah sajam. Karena dalam bahasa Arab menyebut 1 jam itu adalah sa'ah. 2 jam sa'atain. 3 jam 3 saat. Maka kalau awak artikan saat untuk awak kini itu 1 jam. Tapi yang dimaksud oleh para ulama dahulu, saatun itu adalah barang sesaat. Oranglah duduk dengan niat iktikaf di rumah Allah untuk beberapa saat, maka ia sudah dianggap sebagai mu'takif. Biasanya ada ayat Bapak Ibu ya. Saat itu sebenarnya bahasa Arab dari sa'ah, sesaat. Jadi kalau awak cari pendapatnya mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, durasi minimal iktikaf, waktu minimal iktikaf itu adalah sesaat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal iktikaf. Tidak ada batas minimal iktikaf. Kalau awak calik mendeliko apa-apa ibu-ibu, awak calik pendapatnya Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Saleh bin Utsaimin, Abdullah ibn Baz, Syekh Asy-Syinkiti, Syekh Ad-Dawdaw dari Mauritania, maka kita akan menemukan bahwa mayoritas ulama itu berpendapat tidak batas minimal iktikaf itu sesaat. Karena kalau mau disebut tidak ada batas minimal, orang duduk sebentar itulah disebut sesaat. Maka orang-orang yang beriktikaf dari waktu subuh sampai isyraq itu sudah disebut sebagai orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf dari waktu maghrib sampai besok waktu isyraq sudah dicatat sebagai orang yang beriktikaf. Nah muncul pertanyaan, apakah ada batas maksimal iktikaf itu Ustaz? Jawabannya para ulama 4 mazhab sepakat tidak ada batas maksimal waktu iktikaf. Kok apa-apa kan beriktikaf selama 40 hari dari awal Ramadan sampai 10 Syawal? Boleh tak? Boleh. Tapi ibu je nak bini kah? Orang lebih berkumpul awak masih seorang je di masjid. Orang lebih silaturahmi awak seorang je di masjid. Maka iktikaf boleh, karena batas maksimalnya tidak ada. Itu waktu iktikaf.
Mungkin itu yang bisa mau sampaikan apa ibu-ibu dimakan oleh Allah dalam fikih i'tikaf yang cukup ringkas iko. Dan orang-orang siko jamaahnya luar biasa. Pembahasan fikih i'tikaf yang seharusnya selesai dengan 6 kali pertemuan selesai dengan 1 kali pertemuan. Orang di pesantren menyelesaikan fikih i'tikaf kok 6 kali pertemuan. Tapi di jamaah Masjid Raya Tanjung Boneko orang khusus istimewa selesai dengan 1 kali pertemuan. Semoga istimewa di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan apa ibu-ibu? Waktu syuruk 6:09. Salat isyraq 6:09 balik. Kalau lay waktu syuruk 6:09. Masih ada 8 menit lagi ya, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa. Karena pertanyaan tentang aktivitas selama i'tikaf itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan perhatian ingin mendapatkan kemuliaan di masa-masa i'tikaf. Kalau mencari ba'an Nabi menghadapi i'tikaf, ba'an Nabi melalui i'tikaf, hari-hari i'tikaf beliau, awak merujuk ke hadis Ibunda Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, hadis ke 2025 atau 2026. 2026. Ataupun hadis Muslim 1174. Ambo dah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tadi mapanya. Apa kata Ibunda Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk kepada 10 terakhir Ramadan. Kan beliau sebelumnya dalam hadis yang lain beliau beriktikaf. Dalam hadis yang baca tadi beliau beriktikaf. Lalu hadis ini menjelaskan selama i'tikaf itu apa yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang disiapkan oleh Rasul? Kata Ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, kalaulah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu. Nabi kencangkan sarungnya. Kok apa-apa nampak pakai sarung kini itu kok kini agak longgar seketik, makin dikencangkan. Itu arti secara harfiah, secara literlek model itu. Dikencangkan ikat pinggangnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud dari dikencangkan ikat pinggangnya kata Imam Nawawi adalah di saat itu Nabi ingin bersungguh-sungguh ibadahnya daripada hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya baca Quran minta ampun Rasulullah, sholatnya begitu panjang, maka di hari-hari 10 terakhir itu Nabi lebih panjang dan lebih banyak baca Quran. Artinya bersungguh-sungguh dengan ibadah. Yang kedua maksudnya adalah menjauhi jima. Awak jauhi jima. Kalau malam-malam pertama Ramadan, kok malam-malam 10 pertama Ramadan, awak kok malam hari kan dihalalkan untuk berhubungan suami istri, maka pada saat 10 hari terakhir Ramadan dijauhi itu. Agar lebih kuat untuk beribadah. Kalau orang melakukan jima di malam hari Ramadan, pasti kelelahan. Untuk ibadah, ponek. Togak sholat sebentar, panek. Pengennya ada asupan gizi. Model itu kondisi orang yang selepas jima. Maka, oleh sebab itu syariat menganjurkan, Nabi mencontohkan di 10 terakhir Ramadan, jauhi jima. Mohon maaf, karena ini pembahasan fikih apa-apa ibu-ibu, bahasanya vulgar model itu. Pembahasan fikih model itu, di mama cari pembahasan fikih, pasti harus dijelaskan. Jadi ambo mohon maaf kalau seandainya ada yang agak tabu ucapan ambo di telinga apa-apa ibu-ibu. Jauhi jima di saat itu agar ibadah kita semakin kuat pada malam hari. Agar tagak awak itu semakin kokoh di malam hari. Mata awak itu semakin kuat, bertahan untuk melek di matahari membaca Quran. Itu khasiat dari menjauhi jima. Maksud dari syadda mi'zaru. Yang kedua, wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam. Maka ketika awak i'tikaf, malam awak tu ndak pindah lalok ke masjid apa-apa ibu-ibu. Kok dapet di masjid awak lalok sajam sajanya. Kok jam 11 sampai jam 2 boleh. Baik kok jam 2 boleh jago balik. Untuk Untuk solat, untuk baca Quran. Kalau di Balai Tengah biasanya 2:30 kami tahajud berjamaah sampai jam 2:30.
Semoga disikom dari itu jo, agar membantu semangat jamaah untuk sholat tahajud. Kadang kalau seorang tuh ngantuk, tapi kalau berjamaah itu bala mau banah lama, ada penyemangat. Jadi itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah, ahya lailahu, selama itikaf menghidupkan malamnya. Hendak pindah lelok, bawa kasur, bawa selimut di pegang masjid, baca Quran sabanta, tulah tadangan bunyi. Hendak model itu. Itu pindah lolok namanya. Hendak itikaf. Walaupun dia tercatat sebagai statusnya mu'takif, tapi tidak mencontoh Rasul. Rasul ahya lailah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul aiqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Kalau ibu-ibu apa-apa nan itikaf di masjid, apa-apa bisa jangan ibu-ibu. Kalau apa-apa saja yang itikaf di masjid, bisa telepon orang rumah. Assalamualaikum. Dia lah jago dia, ma lah jago ma. Kalau lah jago salat. Tapi yang ibu atau yang belum menikah, yang jomblo, saya akan jagoan. Ado ama, ado apa? Jagoan ama, jagoan apa? Itu ibadah, mencontoh Rasul. Karena itu keluarga juga kata Rasul. Jadi tidak usah bersedih yang belum menikah. Yang keempat dilakukan oleh Rasul selama itikaf itu adalah taksirud doa, memperbanyak doa. Taksirul qiraah, memperbanyak baca Quran. Taksirul qiyam, memperbanyak salat malam. Jadi semua ibadah itu dianjurkan dilakukan selama iktikaf. Bahkan ada yang menarik apa-apa ibu-ibu. Ambu punya jamaah di Jakarta. Ayo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik ini pertanyaan ibu ini. Ambo stop apa ambo tadi ya Bapak Ibu-ibu karena pertanyaanku penting. Jadi kau lanjutkan yang ambo jelaskan tadi. Kalau witir awaklah kerajaan ketika berjamaah di rumah Allah bersama imam rawatib, imam tarawih, lalu aku nak salat ikut Ustaz karena witir itu penutup. Kamu dari itu mindset yang ada di awak. Ya Bapak Ibu. Witir dari makna bukan penutup. Witir dari makna bukan penutup. Salat witir dari arti dan penjelasannya bukan penutup. Tapi witir dikerjakan di akhir dari salat malam. Tapi secara arti dia bukan penutup salat. Kalau seandainya kita sudah witir mau melakukan salat malam lagi, maka boleh. Karena Nabi pernah bersabda, la witrani fil lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau dalam kajian usul fikihnya, mafhumnya Nabi itu faham bahwa ada sahabat yang ingin melakukan salat malam dan ingin mengulang witir balik. Karena yang diketahui oleh para sahabat, witir itu dikerjakan di akhir dari salat malam. Tentu ketika seorang ingin melakukan salat malam dan ingin mengakhirinya, mereka melakukan witir. Maka mafhumnya dari ucapan Nabi la witra fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam, itu bisa jadi kondisinya seperti itu statusnya. Maka ketika awak salat malam, lah witir bersama imam tarawih, kemudian awak salat jam 1, jam 2 sampai waktu sahur, awak salat malam, maka tidak boleh kita tutup dengan witir. Karena witir dalam satu malam satu kali kata Rasulullah. La witra fil lail. La witrani fil lail. Tidak ada dua witir dikerjakan dalam satu malam. Jadi witir itu hanya satu kali saja. Semoga menjawab Bapak Ibu. Itu penjelasan para ulama dalam Lajnah Ad-Daimah, Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Kemudian yang tadi apa Pak? Waktu ibadah apapun yang kita kerjakan di waktu tarawih. Ada salah seorang jamaah hamba, waktu itikaf, ada salah seorang jamaah hamba ibu-ibu. Beberapa kali ikut kajian hamba. Kalau malam ganjil itu apa ibu-ibu? Malam ganjil, inyo
mancet ambo. Kini dek nomor ambo baru mungkin tidak ada. Malam ganjil inyo chat ambo, Ustad, malam ganjil kan Ustad? Iya Bu. Kalau malam ganjil kikiro malam Lailatul Qadar ndak Ustad? Ambo indak yang menciptakan Lailatul Qadar itu dah Bu. Tapi kalau menurut sabda Nabi, perintah Nabi, carilah malam Qadar itu di malam ganjil. Semoga malam Qadar. Apakah setiap ibadah kita dilipat gandakan saat itu Ustaz 1000 bulan? Bisa jadi. Karena ibadah saat itu khairun min alfi syahrin. Di malam ganjil itu nyawa Bapak Ibu, hubungi ambo, Ustaz, ini saya mau sedekah Ustaz. Tolong Ustaz salurkan. Karena Ustaz mungkin lebih tahu yang lebih utama untuk disalurkan. Iko ada panti asuhan, nomornya silakan kirim ke situ. Malam itu juga biasa Bapak Ibu bersedekah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala sedekah lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Ki malam ganjil. Tak nanggung-nanggung orang kalau mencari akhirat model itu Bapak Ibu. Apa nan bisanya kerajaan? Nya nak bisa itikaf doh. Sebutnya di rumah banyak anak. Tak bisa itikaf. Maka yang bisa dilakukan adalah satu, membiayai orang-orang itikaf. Yang kedua, bersedekah di malam itikaf. Yang ketiga, membiayai orang-orang sahur, orang-orang buku. Itunya kerajaan. Secara tidak langsungnya mendapatkan pahalanya orang-orang beriktikaf. Kalau awak itikaf surang-surang, awak makan di masjid gratis, awak hanya dapat pahala itikaf saja Bapak Ibu surang. Tapi kalau orang yang membiayai orang itikaf, sahur inyo sediakan, berbuka inyo sediakan, tapi inyo tidak itikaf karena kondisi tidak memungkinkan atau sudah tua, yang ia dapatkan pahala semua orang yang beriktikaf di rumah Allah itu tadi. Dan pahala setiap puasa yang orang yang beriktikaf di rumah Allah itu tadi. Hebatnya orang mencilok pahala di bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Mencuri kebaikan dalam tanda kutip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Mungkin setelah ini bisa salat Isyraq 2 rakaat. Dan kita berdoa kepada Allah agar saum kita, puasa kita diterima oleh Allah. Salat malam kita diterima oleh Allah. Baca Quran kita diterima oleh Allah. Sedekah kita diterima oleh Allah. Sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah. Surganya yang penuh dengan kebahagiaan. Tiada pernah terputus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.